Dari mana pil itu berasal? Secara alami, itu ditukar dari toko pemula di sistem sekte. Jun Changqiao tidak memiliki harapan tinggi untuk pil penyembuhan semacam ini yang hanya bisa ditukar dengan 1 poin kontribusi. Lagi pula, luka orang itu terlalu serius dan bisa dianggap di ambang kematian. Tiba-tiba, setelah meminumnya sebentar, orang yang terluka parah itu membuka matanya. Lu Qianqian juga sangat terkejut. Obat sakit emas biasa tidak memiliki efek yang begitu kuat. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bekas cakar di punggung orang yang terluka dengan cepat sembuh dan mengelupas. Bagaimana ini mungkin? Lu Qianqian tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan meragukan apakah yang dia lihat itu nyata. Itu sangat nyata, karena setelah beberapa saat, luka orang itu sembuh dan dia melompat dari tanah. Orang yang terluka parah yang berada di ambang kematian, setelah minum pil untuk waktu yang singkat, hidup seperti naga dan semarak harimau. Betapa tak terbayangkan. Aku kaya, aku kaya. Mata Jun Changqiao terbakar. Pil penyembuhan tingkat pemula yang dapat ditukar dengan 1 poin kontribusi memiliki efek penyembuhan yang begitu kuat. Dia pasti bisa menjualnya. Dalam dunia seni bela diri, belum lagi pergelangan kaki terkilir atau cedera otot, bahkan cedera serius pun sering terjadi. Pil penyembuhan tingkat pemula memiliki efek yang kuat. Pasti sulit untuk membeli dengan uang. Jika dia menukar poin yang tersisa, dia akan memikirkan cara untuk menjualnya dengan harga tinggi. Dengan uang, dia bisa memperluas wilayah sekte dan menghiasnya dengan baik. Apakah dia takut tidak bisa merekrut murid? Semakin Jun Changqiao memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia buru-buru mengeluarkan panel sistem dan bersiap untuk menukar sisa 4 poin kontribusinya dengan pil penyembuhan tingkat pemula. Pokok sekte, buka. Pokok pemula, buka. Dia menggulir ke bawah sampai dia mencapai akhir. Dia melihat bahwa pil penyembuhan kelas pemula berwarna abu-abu gelap. Garis kecil kata-kata muncul di bawahnya. Isinya adalah, pembelian dibatasi hingga 1 per bulan. Celepuk. Jun Changqiao duduk di tanah dan melolong dalam hatinya, pamannya, ada batas pembelian. Melihat ini, Lu Qianqian diam-diam berkata, apa yang terjadi padanya? Setelah menyaksikan efek dari pil penyembuhan tingkat pemula, Jun Changqiao mulai merencanakan masa depannya yang indah. Tapi kata-kata, pembelian dibatasi hingga 1 per bulan, seperti jarum yang menusuk dengan ganas balon yang membantunya terbang ke langit. Dia langsung jatuh dari langit dan berteriak sedih. Ya, Jun Changqiao berpikir dalam hati, kues utama sudah sangat sulit. Sistem tidak akan meninggalkan saya dengan bug yang begitu jelas. Dia menghela nafas panjang dan mencoba yang terbaik untuk berdiri, hanya untuk menemukan bahwa orang yang terluka dari sebelumnya telah menghilang. Karena itu, dia bertanya dengan heran, Qianqian, di mana orang itu? Ayo pergi. Jun Changqiao hampir jatuh ke tanah lagi. Saya menghabiskan 1 poin kontribusi yang berharga sebagai ganti pemulihan orang itu. Bukankah terlalu brengsek untuk pergi tanpa mengucapkan terima kasih? Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Sekte, saya menyarankan Anda untuk menjadi orang jahat. Menjadi orang baik di benua bintang jatuh seringkali tidak berakhir dengan baik. Jun Changqiao tahu bahwa wanita ini sengaja mengejeknya. Emosinya berkobar ketika dia berkata, saya tidak percaya bahwa tidak ada hati nurani di dunia ini. Hati nurani, mata indah Lu Qianqian dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, hati nurani beberapa orang telah lama dimakan oleh anjing. Jun Changqiao bergidik. Lu Qianqian juga memiliki aura pembunuh barusan, tapi sekarang aura pembunuh yang dia pancarkan sangat menakutkan. Kisah di balik wanita ini jelas tidak sederhana. Dan orang-orang yang dia sebutkan, apakah itu serangan skala besar atau 1 orang? Tujuan Jun Changqiao menjadi orang baik dan melakukan perbuatan baik sebenarnya adalah untuk menyelamatkan orang yang terluka dan kemudian menariknya ke dalam sekte Zeng tulang besi miliknya sendiri. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih sebelum menghilang. Jun Changqiao sangat tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa jika kamu terburu-buru melakukan perbuatan baik di dunia ini, kamu pasti akan menjadi orang yang sangat bodoh. Ada pembatasan hukum di bumi, tapi tidak di sini. Ada belenggu moral di bumi, tapi tidak di sini. Jun Changqiao menatap ke langit dan berkata dengan tatapan tegas, sejak saya datang ke benua bintang jatuh, mulai hari ini dan seterusnya, saya secara alami harus mengikuti aturan dunia ini. Aturan apa? 4 kata sederhana, yang kuat dihormati. Bukan untuk dibuli, memiliki kekuatan dan sumber daya keuangan. Memiliki 3 istri dan 4 selir dan disembah oleh manusia. Ya, pertama-tama, dia harus menjadi orang yang kuat yang mengguncang bumi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena awalnya memahami hukum benua bintang jatuh dan menyelesaikan misi tersembunyi. Hadiahnya adalah 10 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 14.100.
Jun Changqiao berkata dengan tatapan tercengang, ada misi tersembunyi. Ya, suara sistem terdengar, misi sistem sekte terkuat dibagi menjadi misi utama, misi sampingan, dan misi tersembunyi. Misi tersembunyi disembunyikan di antarmuka. Tuan rumah hanya dapat menyelesaikannya secara kebetulan. Jun Changqiao terdiam, misi sampingan perlu dipicu. Setidaknya dia bisa melihat detail misinya. Misi tersembunyi disembunyikan dan hanya bisa diselesaikan secara kebetulan. Pengaturan ini benar-benar sikap. Tentu saja, sistem berkata lagi, ada jenis misi keempat yang disebut misi epik. Misi epik, Jun Changqiao menajamkan telinganya. Sistem menjelaskan, ketika tuan rumah mencapai level tertentu, misi epik akan dipicu. Setelah selesai, tuan rumah akan menerima hadiah yang sangat besar. Seberapa murah hati, mata Jun Changqiao terbakar. Sistem berkata, hadiah untuk misi epik akan ditentukan sesuai dengan tingkat penyelesaian dan ranah tuan rumah. Jun Changqiao berkata, maksudmu, semakin baik tingkat penyelesaian dan semakin tinggi ranahnya, semakin banyak hadiahnya. Ya, kapan saya bisa memicu misi epik? Maaf, tuan rumah harus mencari tahu misi epik sendiri. Sistem tidak akan memberikan terlalu banyak petunjuk untuk menghindari kerusakan keseimbangan. Cek, Jun Changqiao memutar matanya, mengeluarkan panel atribut dengan gembira, dan membuka toko sekte. Dia menyelesaikan misi tersembunyi dalam keadaan linglung dan memperoleh 10 poin kontribusi. Dia harus menemukan cara untuk menghabiskannya. Apa yang harus saya pilih? Melihat deretan barang, Jun Changqiao ragu-ragu. Dia merasa bahwa barang-barang di dalamnya tidak buruk dan memiliki ide untuk menukarnya. Tuan Sekte, Lu Qianqian, yang sedang berjalan di depan, berkata dengan dingin, kita hampir sampai di kota Qingyang. Jun Changqiao menyimpan panel data dan menyadari bahwa ada sebuah kota di ujung penglihatannya. Dari jauh, itu tampak seperti singa yang berbaring di antara langit dan bumi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah kota Qingyang, kota terbesar di Kabupaten Qingyang. Tidak terlihat megah seperti yang saya bayangkan. Petik 2. Jun Changqiao berjalan sepanjang jalan dan akhirnya berdiri di depan gerbang kota. Dia menatap tembok kota yang tingginya puluhan meter dan berkata dengan ekspresi tercengang, ini benar-benar tinggi. Melihat ekspresinya, orang yang lewat memandangnya dengan jijik. Seseorang bahkan berbisik, bahkan jika orang ini belum pernah melihat kota Qingyang, dia seharusnya sudah mendengarnya, kan? Gadis itu terlihat baik, apakah dia bersamanya? Lu Qianqian mengerutkan kening dan secara naluriah mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari Master Sekte. Seolah-olah dia memberitahu orang yang lewat bahwa dia tidak mengenal pria ini. Jun Changqiao menarik kembali tatapan kagetnya dan menyeringai. Di masa depan, aku pasti akan membuat Sekte Pedang Tulang Besi lebih megah dari kota Qingyang. Sekte Pedang Tulang Besi, seseorang berbisik, apakah orang ini murid Sekte Tulang Besi di desa Qingyang? Salah, Jun Changqiao berbalik dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Aku bukan murid tulang besi. Aku Master Sekte Tulang Besi kedua. Gan, ada keheningan sesaat di depan gerbang kota. Kemudian, terdengar suara tawa. Haha, orang ini adalah Master Sekte. Berhenti bercanda. Meskipun Sekte Tulang Besi hanya ada dalam nama, tidak mudah bagi seorang pria muda untuk menjadi Master Sekte. Hahaha, tidak bisa. Aku tertawa terbahak-bahak sampai air mata keluar. Pernahkah kamu mendengar, karena pemimpin sekte pergi ke rumah bordil, dia ditangkap oleh para pejabat. Tulang Besi, yang gagal keluar dari penjara, datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan tahun ini. Tidak mungkin, sekte ini masih ada. Petik 2, seorang pria muda dengan masalah otak, mengaku sebagai pemimpin sekte kedua dari Tulang Besi. Saya memperkirakan bahwa alam tertinggi hanya tingkat kedua atau ketiga dari pembukaan saluran. Pembukaan saluran tingkat kedua memiliki wajah untuk mewarisi pemimpin sekte. Kita tingkat ketiga dan keempat, tidak bisakah kita menduduki gunung dan memulai sekte? Jun Changqiao berdiri di depan gerbang kota dan mengucapkan kata-kata genit dengan sikap Chunipyu, yang segera menyebabkan diskusi panas di kota Qingyang. Tentu saja, itu hanya diskusi panas sebagai bahan tertawaan. Di masa lalu, Sekte Tulang Besi masih memiliki sedikit prestise di bawah perkembangan pemimpin Sekte Wang. Sekarang setelah orang-orang pergi, tehnya dingin. Sudah bagus untuk diingat oleh semua orang. Berjalan di jalan-jalan kota Qingyang, Jun Changqiao mendengar diskusi mereka dan melihat tatapan menghina tertuju padanya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, perlakuannya tidak berbeda dengan protagonis yang bertransmigrasi menjadi sampah dan diejek oleh orang lain. Tidak, setelah bertransmigrasi, dia membuka jari emasnya dan berjalan di jalan menggantung dan mengalahkan para jenius, menginjak dewa dan iblis, dan menikahi seorang wanita cantik. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Meskipun dia memiliki sistem, dia masih memiliki bom yang terikat padanya. Dia takut ketika saatnya tiba, dia tidak akan mati dengan cukup menyedihkan.
Lu Qianqian berkata, pemimpin sekte, apakah Anda ingin menemukan lubang untuk bersembunyi sekarang? Wanita ini, tidak bisakah kamu menghibur hatiku yang terluka? Halo, Jun Changqiao menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya telah mengalami semua jenis badai dan ombak, mengapa saya peduli dengan kritik pribadi orang lain? Badai dan ombak, Lu Qianqian berbisik, saya khawatir Anda tidak pernah keluar dari desa Qingyang sejak Anda masih muda. Hehe, saya telah mati sekali, apakah tidak cukup badai dan ombak? Jun Changqiao terlalu malas untuk memperhatikan wanita yang dingin dan berlidah tajam ini dan berjalan ke sisi barat kota tempat perekrutan diadakan. Dalam perjalanan, banyak orang yang menunjuknya di belakang punggungnya. Mengabaikan diskusi mereka, Jun Changqiao berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. Orang ini memiliki kelebihan. Sebagai seorang transmigran, ia memiliki kulit yang luar biasa tebal. Jika ini adalah Jun Changqiao tua, atau seorang seniman bela diri yang peduli dengan harga diri mereka, mereka akan memuntahkan darah di tempat karena diejek oleh orang lain. Lu Qianqian mengikuti di belakang. Dia menyaksikan pemimpin sekte dengan tenang menghadapi ejekan orang yang lewat. Dia berpikir dalam hati, dia bahkan bisa mentolerir ini. Bahkan jika dia tidak tahan, dia harus melakukannya. Dari sudut pandang Jun Changqiao, hanya dengan menggunakan kekuatan mereka bisa menutup mulut ejekan mereka. Tunggu saja, cepat atau lambat, ketika Anda berbicara tentang klan tulang besi, mata Anda akan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Jun Changqiao tidak punya pilihan selain menyelesaikan kues utama yang diberikan oleh sistem. Setelah diejek oleh orang yang lewat, dia harus menyelesaikannya. Ada perbedaan mendasar antara menjadi pasif sebelumnya dan menjadi proaktif sekarang. Kota Qingyang sangat besar, sisi barat kota juga merupakan lokasi perekrutan 100 sekte sebelumnya, dan skalanya juga cukup bagus. Jun Changqiao berjalan bersama Lu Qianqian dan melihat ada banyak tenda sementara yang didirikan di lapangan seni bela diri. Spanduk sekte yang kuat dan kuat digantung di sana. Sekte pedang hebat, geng naga emas, desa gunung elit. Sekte teriakan harimau, berbagai nama sekte muncul di mata, memberi orang perasaan yang mempesona. Beberapa anak laki-laki dan perempuan yang datang lebih dulu, ditemani oleh orang tua atau teman mereka, menanyakan situasi masing-masing sekte secara rinci. Konten umumnya adalah, bagaimana sekte ini? Apakah ada banyak anggota? Apa tingkat metode budidaya seni bela diri? Jika Anda berkultivasi di sini, tingkat seni bela diri apa yang dapat Anda capai di masa depan? Setelah mendengarkan sebentar, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan diam-diam berkata, bagaimana perekrutan 100 sekte ini? Ini hanya bursa kerja. Petik 2. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berbisik, kita harus menemukan ruang terbuka dan membentuk front seperti mereka, sehingga kita dapat memenuhi persyaratan perekrutan dan menarik perhatian orang lain. Karena mereka ada di sini, mereka harus melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Jun Changqiao melihat sekeliling dan menunjuk ke ruang terbuka di kejauhan, ini bagus. Lu Qianqian melihat ke arah dan sedikit mengernyit, sekte pedang besar di sebelah kiri adalah sekte tingkat 8, dan sekte Hall Macan di sebelah kanan juga merupakan sekte tingkat 8. Apakah Anda yakin ingin menempatkan depan Anda di tengah-tengah mereka? Jun Changqiao berkata, karena kedua sekte itu adalah kelas 8, ketika perekrutan dimulai, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Kita kurang lebih bisa menarik perhatian jika kita terjepit di tengah. Lu Qianqian berpikir sejenak dan berkata, masuk akal. Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, mari kita siapkan bagian depan. Dia membawa Lu Qianqian ke celah antara dua sekte kelas 8, dengan terampil mengeluarkan potongan kain, dan dengan cepat mendirikan tenda kecil sederhana. Perekrutan 100 sekte semacam ini tidak lebih dari tempat berlindung dari angin dan hujan. Kecuali itu adalah sekte yang mencolok dan kuat, itu akan sangat mewah. Misalnya, sekte pedang besar di sebelah kiri dan sekte Hall Macan di sebelah kanan. Kedua sekte dapat dianggap memiliki sedikit kekuatan. Bagian depan dibangun dengan mewah, dan itu disebut boros. Dibandingkan dengan tenda sederhana yang didirikan oleh pemimpin sekte Jun, tenda itu langsung berubah menjadi terak. Tentu saja, ini yang dia butuhkan. Dengan dua bagian depan yang mewah di kiri dan kanan, tenda sederhana miliknya akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Beberapa orang sedang makan dan minum. Perilaku Jun Changqiao disebut freeloading, kemuliaan pemandangan. Setelah manajer sekte pedang panjang selesai berbicara dengan seorang pria muda, dia melihat sebuah tenda muncul entah dari mana dan berteriak, sekte mana yang begitu buta untuk berani memasang barisan depan mereka di depan sekte pedang panjangku. Orang-orang dari Tigers Hall Sect juga memperhatikan. Seorang murid menyingsingkan lengan bajunya dan dengan galak berkata, Nenek, kamu berani mendirikan kemah di sebelah sekte Hall Harimauku. Apakah kamu memakan nyali macan tutul? Secara kebetulan, Jun Changqiao baru saja menutup spanduk sekte tersebut.
Setelah melihat kata-kata, klan tulang besi, tertulis di atasnya, rasa jijik yang dalam muncul di wajah keduanya. Murid Sekte Hall Macan meludah dan berkata, sekte yang tertangkap karena pemimpin sekte pergi ke rumah bordil dan mendirikan front di sebelah Sekte Hall Macan saya. Ini sangat memalukan. Hei, manajer Sekte Pedang Panjang menunjuk Jun Changqiao dan dengan tidak sabar berkata, ini adalah wilayah Sekte Pedang Panjangku. Cepat dan siapkan front. Kedua sekte tidak menempatkan klan tulang besi di mata mereka. Bagaimanapun, itu hanya sekte kelas 9, satu tingkat lebih rendah dari sekte kelas 8 mereka. Lu Qianqian dengan ringan berkata, tempat perekrutan banyak sekte selalu disediakan oleh penguasa kota-kota Qingyang. Kapan itu menjadi wilayah sekte kecil kelas 8-mu? Jun Changqiao terdiam. Sekte kelas 8 hanya kecil di bawah lidahnya yang beracun. Sektenya sendiri hanyalah sekte kelas 9, jadi itu pasti lebih tidak sedap dipandang. Mendengar kata-kata, sekte kelas 8 kecil, manajer sekte pedang panjang terbakar amarah, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Ya, tempat tersebut disediakan oleh penguasa kota-kota Qingyang. Belum lagi sekte kelas 8, bahkan sekte kelas 7 tidak akan berani mengatakan bahwa itu adalah wilayah mereka. Murid dari sekte Hall Macan juga sangat marah, karena sekte kecil tingkat 8 Lu Qianqian termasuk sekte mereka sendiri. Jun Changqiao keluar dan menengahi, perekrutan banyak sekte akan segera dimulai. Kita sama dengan banyak sekte, jadi kita harus bersikap ramah. Tidak perlu terlalu marah. Jika Tuan Wang masih di sini, saya akan menganggap klan tulang besi sebagai anggota dari banyak sekte. Tapi sekarang, manajer sekte pedang panjang membencinya dan berkata, bahkan tidak kentut. Ya, murid dari Tigers Hall Sekte mengangkat alisnya dan berkata, sebuah sekte yang murid-muridnya sudah makan makanan pembubaran seharusnya sudah dibubarkan sejak lama. Mengapa mereka datang ke kota Qingyang untuk bergabung dalam kesenangan? Wajah Jun Changqiao berubah lagi dan lagi. Dalam menghadapi ejekan orang yang lewat, dia bisa menahannya. Lagi pula, orang biasa suka mengikuti tren, tetapi dihina dan diejek oleh dua sekte, dia tidak tahan. Kalian berdua, dia menyentuh hidungnya dan tersenyum, hari ini, aku akan membangun bagian depanku di sini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa datang dan menggigitku, atau kamu bisa mengemasi tendamu dan keluar. Jun Changqiao telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri, untuk berkembang dengan cara yang rendah hati dan menghindari masalah. Setelah datang ke Green Sun City, dia tidak menimbulkan masalah, tetapi masalah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Terutama setelah mendengar dua murid dari sekte kelas 8 berbicara kasar kepadanya, Jun Changqiao tidak tahan lagi dan mulai menyerang mereka secara verbal. Iya, aku pergi. Murid Tigers Hall tidak senang dan berkata, kamu berani memberitahu Tigers Hall School saya untuknya. Apakah Anda lelah hidup? Petik 2. Cukup. Beberapa murid Tigers Hall yang sedang beristirahat bergegas keluar dari rumah mereka. Orang-orang gerbang pedang panjang juga keluar. Murid-murid ini tidak hanya memiliki kekuatan pembudidaya pembukaan saluran tingkat keempat atau kelima, tetapi mereka juga berotot. Perawakan Master Sekte besar kami Jun agak kurus. Jadi, dia terlihat agak lemah karena dikelilingi oleh orang-orang ini. Bahkan, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang sedang terjadi? Sekolah Hall Harimau dan Gerbang Pedang Panjang akan bertarung. Para seniman bela diri dari sekte terdekat semua berkumpul. Ketika mereka melihat Jun Changqiao, mereka menyadari bahwa itu bukan pertarungan antar sekte, tetapi pertarungan melawan orang yang sama. Hah, seseorang berkata dengan terkejut, bukankah dia orang yang mengaku sebagai Master Sekte Tulang Besi kedua di gerbang kota? Gerbang Pedang Panjang dan murid Hall Macan terkejut dan berkata, orang ini adalah Master Sekte Tulang Besi. Melihat ekspresi di wajah mereka, Jun Changqiao berharap dia bisa berteriak, saya pemimpin sekte, ada apa dengan itu? Ada masalah, kekuatannya terlalu lemah, dan dia terlalu dewasa. Paling-paling, dia hanya murid baru. Diakon Gerbang Pedang Panjang menangkupkan tangannya dan dengan bercanda berkata, jadi, Anda adalah Master Sekte Tulang Besi kedua, maaf atas ketidaksopanan ini. Murid Tigers Hall menyeringai dan berkata, menyinggung Master Sekte terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Suasana permusuhan semakin melemah di bawah ejekan dan ejekan keduanya. Faktanya, bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani bertarung di Green Sun City. Bagaimanapun, Tuan Kota telah menjelaskan bahwa perkelahian pribadi dilarang. Jun Changqiao berkata dengan wajah tenang, semua orang mengepung gerbangku. Apakah kamu masih ingin merekrut murid? Hahaha, murid Hall Macan tertawa, sebuah sekte tanpa sekte Master Wang ingin merekrut murid, sungguh lelucon. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Diaken dari fraksi pedang panjang menahan tawanya dan berkata, mungkin beberapa anak muda yang bodoh akan bergabung dengan klan tulang besi. Murid Tigers Hall memandang kerumunan dan seringai di wajahnya menjadi lebih tebal ketika dia berkata, saat ini,
mudah untuk menemukan pemuda yang lumpuh, tetapi tidak mudah untuk menemukan pemuda buta. Keduanya saling bergema, membuat para penonton tertawa. Prestise Iron Bone anjlok setelah insiden pemimpin Sekte Wang. Siapapun yang bergabung dengan sekte semacam itu benar-benar buta. Jun Changqiao menghela nafas. Dikelilingi oleh banyak pria berotot, dia kembali ke rumahnya. Lu Qianqian berbisik, pemimpin sekte, apakah Anda ingin saya membuat lubang di tanah untuk Anda merangkak? Jun Changqiao, yang awalnya baik-baik saja, memutar matanya ketika mendengar ini. Karena mereka berada di kota Qingyang, dua sekte kelas 8 tidak berani memberi pelajaran kepada pemimpin sekte tulang besi, jadi setelah mengejeknya, mereka mengizinkannya untuk menjepit wajahnya di antara mereka. Para penonton juga bubar, tetapi ketika mereka kembali ke rumah mereka sendiri, mereka mulai berbicara tentang tulang besi, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jun Changqiao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan bersandar di kursi untuk tidur siang. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berkata, kamu benar-benar berpikiran luas. Jun Changqiao berkata, hidup di dunia ini, seseorang harus berpikiran luas. Banyak berpikir, banyak peduli, hidup akan sangat melelahkan. Lu Qianqian merasa itu masuk akal, tapi, dia bertanya, perekrutan 100 sekte telah dimulai, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat merekrut murid? Jun Changqiao dengan percaya diri tersenyum dan berkata, 100%. Karena wajah mereka dekat, orang-orang dari fraksi pedang panjang dan sekolah Hall Macan mendengarnya dan mendengus. Kultivasi pemimpin sekte tulang besi ini tidak tinggi, dan dia tidak tua, tetapi dia cukup pandai berbicara omong kosong. Diakon Matahari, murid sekolah Hall Macan keluar dan berteriak, karena kita menganggur, mengapa kita tidak bertaruh? Diakon fraksi pedang panjang tersenyum dan berkata, bertaruh pada apa? Murid sekolah Hall Harimau dengan sengaja atau tidak sengaja menatap wajah sekte tulang besi dan berkata, mari kita bertaruh pada berapa banyak orang yang akan datang untuk berkonsultasi dengan sekte sampah ini ketika perekrutan dimulai. Sekte sampah pasti mengacu pada klan tulang besi. Sedikit menarik, Diakon fraksi pedang panjang tersenyum dan berkata, mungkin juga bertaruh. Murid sekolah Hall Macan berkata dengan suara yang jelas, saya bertaruh bahwa pada hari perekrutan, tidak ada yang akan datang untuk berkonsultasi, 1 TL. Diakon fraksi pedang panjang tersenyum dan berkata, bagaimanapun, itu masih anggota 100 sekte. Tidak peduli seberapa sampah itu, harus ada remaja buta yang datang untuk berkonsultasi. Saya bertaruh bahwa pada hari perekrutan, 1 orang akan datang untuk berkonsultasi, 1 TL. 1 TL tidak banyak, keduanya tidak bermaksud bertaruh, tetapi terutama untuk mengejek sekte tulang besi. Tidak ada jalan lain, siapa yang menyuruh Jun Changqiao untuk membangun sektenya di tengah 2 sekte kelas 8? Pinjam ringan bisa saja dipinjam, tapi harus ada harga yang harus dibayar. Mungkin itu karena mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi setelah mendengar taruhan antara fraksi pedang panjang dan sekolah Hall Macan, semua seniman bela diri mulai berbicara. Dengan situasi sekte tulang besi saat ini, pada hari perekrutan, tidak ada yang akan bertanya. Belum lagi, kota ini menjadi gila. Bagaimana mungkin seorang pria atau wanita muda yang ambisius bergabung dengan sekte sampah seperti itu? Aneh. Mengapa gadis tampan itu berdiri di depan sekte tulang besi? Apakah dia seorang murid? Tidak mungkin. Bagaimana sekte seburuk itu bisa merekrut murid perempuan yang begitu cantik? Saat para pejuang dari berbagai sekte mengobrol, tatapan mereka tertuju pada Lu Qianqian. Ini harus dikatakan, kemanapun keindahan pergi, itu adalah pemandangan yang indah. Qianqian, Jun Changqiao berkata, ayo, pijat bahu raja ini. Alis Lu Qianqian sedikit berkerut. Jun Changqiao merendahkan suaranya dan berkata, begitu banyak orang yang menonton, beri aku sedikit wajah. Petik 2, Lu Qianqian berjalan mendekat dan dengan lembut mengangkat tangannya. Kemudian, dia mulai memukul secara berirama. Kontrol kekuatan ini tidak berbeda dengan memukul karung pasir. Meskipun Jun Changqiao kesakitan, meskipun dia pingsan, di depan semua orang, dia menunjukkan tampilan yang sangat menyenangkan. Brengsek, ini benar-benar murid sekte tulang besi. Di mana keadilannya? Melihat Lu Qianqian memijat bahu Jun Changqiao, mata para seniman bela diri tidak hanya terkejut, tetapi juga sangat iri. 3 hari kemudian, perekrutan 100 sekte dimulai. Jun Changqiao duduk di kursi dengan bahu terkulai, diam-diam menunggu anak laki-laki dan perempuan mengalir ke lapangan latihan seni bela diri. Lu Qianqian berkata, pemimpin sekte, apakah Anda perlu pijat bahu? Tidak. Jun Changqiao buru-buru berkata, aku masih ingin hidup selama 2 tahun lagi. Karena awal perekrutan, sekte sibuk mempersiapkan, dan tidak ada yang memperhatikan atau menertawakan sekte tulang besi. Dalam beberapa hari penantian terakhir, Jun Changqiao telah belajar banyak dari mulut berbagai sekte,
seperti beberapa desa dan kota, dan ada pemuda dengan kualifikasi bagus yang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Meskipun anak laki-laki dan perempuan dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan sekte, sekte tersebut juga perlu memverifikasi kualifikasi pihak lain untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Misalnya, sekte tingkat 8 yang lebih tinggi, mereka memiliki persyaratan kualifikasi tertentu untuk merekrut murid. Sekte kelas 9 lebih santai, selama mereka memiliki sedikit kualifikasi, mereka bisa masuk. Dalam perekrutan 100 sekte ini, kandidat populer yang diperjuangkan oleh sekte adalah Li Qingyang, keturunan langsung dari keluarga Li di kota Qingyang. Dikatakan bahwa pada usia 15 tahun, anak ini diverifikasi memiliki akar roh tingkat tinggi. Jika jenius seperti itu dapat dibawa ke dalam sekte, hanya akan ada manfaat dan tidak ada bahaya. Jun Changqiao bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya sunyi. Dia secara naluriah mendongak dan melihat bahwa murid-murid dari dua sekte kelas 8 menatapnya dengan kaget. Pahahaha, Li Qingyang adalah seorang jenius yang langka di kota Qingyang. Banyak sekte besar berjuang untuknya. Orang ini sebenarnya ingin merekrutnya. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Baguslah menjadi muda, kamu berani memikirkan apapun. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Jun Changqiao terdiam. Jika dia tidak sengaja mengucapkan sepatah kata pun, itu akan diperbesar oleh mereka. Apakah dia menyeberang dan menambahkan semua atributnya menunjuk ke nilai kebencian? Pemimpin sekte, Lu Qianqian berbisik, jangan melamun. Kata-kata ini seperti pisau, menusuk hati Jun Changqiao. Dia merosot di kursinya dan diam-diam melolong, bisakah saya tetap menjadi pemimpin sekte? Perekrutan ratusan sekte dimulai. Awalnya, hanya ada seniman bela diri di bidang latihan seni bela diri, tetapi dalam waktu singkat, itu menyambut lautan anak laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki impian untuk menjadi seorang seniman bela diri, dan secara aktif bertanya tentang situasi masing-masing sekte. Para pemuda yang berpartisipasi dalam perekrutan harus memiliki kualifikasi, dan memilih sekte yang cocok akan mempengaruhi kehidupan mereka, jadi mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Bertahap, ada lebih banyak orang, wajah berbagai sekte di lapangan latihan seni bela diri baik dalam kelompok 3 atau 5, atau berkumpul bersama, membuatnya tampak sangat hidup. Namun, sangat kontras dengan itu, ada kontras yang mencolok. Wajah klan tulang besi, yang terjepit di antara klan pedang panjang dan klan Hall Macan, tidak pernah ditanyakan oleh siapapun, bahkan seekor lalat pun tidak terbang. Itu benar untuk meminjam cahaya. Para pemuda yang lewat dengan rasa ingin tahu akan melihat ke atas. Namun, ketika mereka melihat kata-kata, klan tulang besi, mereka buru-buru mundur, takut sial. Beberapa hari ini, klan tulang besi telah menyebar seperti api di kota Qingyang. Setelah para pemuda yang berpartisipasi dalam perekrutan mendengarnya dari berbagai saluran, mereka pasti tidak akan datang untuk berkonsultasi dengan sekte semacam ini yang tidak memiliki masa depan dan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Mendesah. Jun Changqiao berkata tanpa daya, apakah klan tulang besiku seburuk itu? Sangat buruk, Lu Qianqian berkata dengan lugas. Jun Changqiao menutupi dadanya dan berkata dengan lemah, Qianqian, bisakah kamu tidak menyerang hatiku yang rapuh? Ya, Lu Qianqian berkata, pemimpin sekte, karena tidak ada yang berkonsultasi, mari berkemas dan kembali. Jun Changqiao hampir menangis. Wanita ini pasti dikirim oleh surga untuk dengan sengaja menyerangku. Orang-orang dari klan pedang panjang dan klan Hall Macan membual tentang sekte mereka di depan para pemuda yang bertanya, sesekali melirik satu sama lain, dan penghinaan dan cibiran di sudut mulut mereka menjadi semakin intens. Anak, kenali kenyataan, bukan, wajah klan tulang besi tidak pernah dikonsultasikan oleh seorang pemuda. Dibandingkan dengan sekte yang ramai di dekatnya, tampaknya berada di dunia yang berbeda. Pemimpin sekte, Lu Qianqian berkata, berkemas dan pergi. Tidak, Jun Changqiao terus duduk. Dia tidak percaya bahwa dengan begitu banyak pemuda, tidak ada yang benar-benar datang untuk berkonsultasi. Li Qingyang dari keluarga Li ada di sini. Tidak diketahui siapa yang mengeluarkan teriakan yang sangat keras, tetapi itu segera mengejutkan para murid dan petinggi dari berbagai sekte, menyebabkan mereka mengangkat kepala dan melihat. Bagaimana satu kalimat bisa menyebabkan keributan besar seperti itu? Jun Changqiao berpikir dalam hati, saya ingin melihat apakah jenius sekali dalam satu abad ini setampan saya. Dia melangkah keluar dan berdiri di depan pintu. Melalui celah yang ditinggalkan oleh kerumunan, dia bisa melihat seorang pria berbaju putih melayang dari jalan yang menuju ke lapangan latihan. Jun Changqiao terkejut. Orang ini terlihat sedikit familiar. Lu Qianqian menoleh dan berbisik, Tuan Sekte, dia adalah orang yang terluka yang bahkan tidak mengucapkan terima kasih di hutan belantara. Dengan pengingatnya dan sosok kabur dari orang yang terluka, Jun Changqiao berkata dengan pasti, ya, itu dia. Ketika Li Qingyang, yang memiliki akar roh tingkat tinggi,
tiba di lapangan latihan, itu segera menyebabkan keributan besar. Bakat seniman bela diri di benua bintang jatuh dibagi menjadi kelas rendah, kelas fana, kelas menengah, kelas tinggi, kelas atas, kelas suci, dan kelas surgawi. Tingkat akar roh mewakili kekuatan bakat seni bela diri seseorang, serta batas atas dan bawah dari kultivasi masa depan seseorang. Di kota seperti kota Qingyang, seorang pemuda 16 tahun dengan akar roh kelas menengah adalah eksistensi yang satu dari 10.000. Setengah tahun yang lalu, tes seni bela diri Li Qingyang sebenarnya telah mengungkapkan akar roh tingkat tinggi. Dia segera menjadi keberadaan yang paling mempesona dan dipuji sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyang. Ketika Tuan Kota mengucapkan selamat kepadanya, dia memujinya di depan umum. Li Qingyang adalah harapan masa depan kota Qingyang saya. Jika dia berkultivasi dengan rajin, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melangkah ke alam raja bela diri. Penampilan Li Qingyang telah menyebabkan kegemparan di berbagai kabupaten. Oleh karena itu, banyak sekte dari kabupaten lain juga datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan 100 sekte ini. Jenius dengan akar roh yang luar biasa sangat dibutuhkan oleh sekte manapun. Setelah Li Qingyang muncul, para seniman bela diri dari berbagai sekte berkerumun dan membuang ranting-ranting zaitun. Tuan Muda Li, bergabunglah dengan sekte elang besi saya. Anda akan menjadi murid tertua. Apa bagusnya menjadi murid tertua? Tuan Muda Li, bergabunglah dengan sekte Azure Cloud kami dan kamu akan menjadi tetua yang tinggi dan perkasa. Bah, sekte Azure Cloudmu memiliki setidaknya 90 penatua jika tidak 100. Jumlahnya hampir sebanyak murid, dan kamu masih memiliki keberanian untuk merekrut Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, bergabunglah dengan geng paus raksasa kami. Anda dapat menggunakan semua sumber seni bela diri sesuka hati. Tuan Muda Li, bergabunglah dengan Ruyi Len kami. Kakak perempuan senior dan junior akan melayani Anda sepanjang hari. Untuk mengikat Li Qingyang, berbagai sekte mencoba yang terbaik. Sayangnya, jenius nomor 1 kota Qingyang memilih untuk melewati mereka dan berjalan di lapangan latihan seni bela diri yang dipenuhi orang. Ketika dia datang ke 100 sekte untuk merekrut, dia pasti harus menemukan sekte untuk bergabung. Namun, di dalam hatinya, sekte tingkat ke-8 dan ke-9 ini sama sekali tidak ada dalam pertimbangannya. Tuan Muda Li, pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte Gunung Chang saya? Sekte Gunung Chang, para pemuda berseru satu demi satu. Jun Changqiao berkata, Qian, apakah sekte Gunung Chang sangat kuat? Lu Qian mengangguk, dan berkata, sekte Gunung Chang adalah sekte kelas 5 di Kabupaten Qingyang. Ada banyak murid, dan kekuatan serta fondasi mereka sangat kuat. Tingkat kelima, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, ini cukup kuat. Tingkat terendah dari sekte di benua bintang jatuh adalah tingkat ke-9 dan yang tertinggi adalah tingkat super pertama. Sekte Gunung Chang tingkat kelima dianggap sebagai monster besar bagi kota Qingyang. Lebih-lebih lagi, di bawah tingkat kelima, seseorang hanya bisa menggunakan kata sekte. Hanya mereka yang berada di atas tingkat kelima yang memenuhi syarat untuk menggunakan kata sekte. Jika klan tulang besi juga merupakan sekte kelas 5, mengapa mereka khawatir tidak bisa merekrut murid? Jun Changqiao berpikir dalam hati. Lu Qian berkata, orang ini memiliki akar roh tingkat tinggi, dan bakatnya tidak buruk. Bergabung dengan sekte tingkat 5 adalah pilihan terbaik saat ini. Kalau begitu, aku tidak punya harapan untuk merekrutnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Dekan Sun dari sekte pedang panjang berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, seorang jenius seperti Tuan Muda Li, bahkan sekte kelas 5 pun akan berjuang untuknya. Klan tulang besimu harus berhenti bermimpi. Diakon Matahari, murid sekte peluit harimau tertawa, jangan lupa, kita masih memiliki taruhan di antara kita. Dekan Sun bercanda, perekrutan telah berlangsung begitu lama, tetapi tidak ada yang tertarik dengan tulang besi. Sepertinya saya akan kalah. Saat mereka berdua mengejek Jun Changqiao, Li Qingyang membuat keputusan dan berkata, maaf, saya tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte Gunung Chang. Ya dewa, dia menolak undangan sekte kelas 5. Semua orang melebarkan mata mereka. Keturunan langsung dari keluarga Li dengan bakat dan akar semangat sangat disengaja. Penatua dari sekte Gunung Chang tidak menyangka bahwa Li Qingyang akan menolak dengan tegas. Dia masih tidak menyerah dan berkata, Tuan Muda Li, sekte Gunung Chang saya adalah salah satu sekte teratas di Kabupaten Qingyang. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Tidak mempertimbangkan. Li Qingyang berjalan ke depan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte Gunung Chang. Sekte kelas 7 dan 8 yang ingin merekrutnya semua menyerah. Li Qingyang terus berjalan di area perekrutan. Setiap gerakannya mempengaruhi hati para pemuda dan sekte. Level tertinggi dalam aliansi 100 sekte kali ini adalah sekte kelas 5. Karena dia tidak tertarik, sekte mana yang bisa menerima Buddha Agung ini?
Segera, Li Qingyang berjalan ke depan Sekte Pedang Panjang. Diakon Sun dan murid Sekte Peluit Harimau buru-buru tersenyum dan menyanjungnya. Tidak mungkin bagi seorang jenius untuk bergabung dengan sekte mereka, tetapi tidak buruk untuk berhubungan dekat dengannya. Li Qingyang biasanya melirik Sekte Pedang Panjang, lalu tiba-tiba berhenti. Dia pertama kali memandang Jun Changqiao, lalu melihat ke depan sekte dan berkata, kamu adalah pemimpin sekte klan tulang besi. Para seniman bela diri di sekitarnya semua tercengang. Jenius nomor satu kota Qingyang, yang tidak banyak bicara sejak dia datang ke lapangan pelatihan, sebenarnya mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte sampah ini. Li Qingyang adalah seorang jenius tingkat pertama di hati sekte. Di masa depan, dia setidaknya akan menjadi raja bela diri. Adapun sekte tulang besi, itu adalah lelucon di hati sekte. Mungkin besok akan bubar dan menjadi setitik debu yang tidak berarti dalam sejarah. Kesenjangan antara jenius nomor satu dan sekte sampah itu seperti langit dan bumi. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Li Qingyang akan berhenti di depan sekte tulang besi dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Jun Changqiao. Mereka semua diam-diam berpikir, apa yang dilakukan pemimpin sekte sampah ini untuk membuat seorang jenius mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Senyum menyanjung di wajah Diaken Sekte Pedang Panjang dan murid Sekte Hall Macan membeku. Jenius nomor satu kota Qingyang, dari awal hingga akhir, bahkan tidak melihat mereka. Sekarang, dia berdiri di samping dan berbicara dengan pemimpin sekte sampah. Apakah ini mimpi? Diaken Sun mengangkat tangannya dan mencubit wajahnya. Dia langsung merasakan sakitnya. Itu bukan mimpi, itu nyata. Li Qingyang, yang memiliki akar roh tingkat tinggi dan berani menolak sekte kelas 5, benar-benar berbicara dengan pemimpin sekte tulang besi. Ya, Jun Changqiao berkata, saya adalah pemimpin sekte klan tulang besi. Semua orang mendengus, di mana seorang pemimpin sekte dari sekte sampah mendapatkan kepercayaan diri untuk memperkenalkan dirinya di depan seorang jenius dengan begitu tenang dan tenang. Tuan Muda Li juga sama, mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pihak lain di depan umum. Apakah dia tidak takut kehilangan statusnya sebagai jenius nomor satu? Di mata sekte, sekte tulang besi adalah sampah. Sampah harus disimpan di tempat sampah di sudut dan tidak boleh menjadi fokus perhatian semua orang. Terus terang, ini adalah kecemburuan. Mengapa jenius tinggi dan perkasa tidak berbicara dengan mereka dan tidak berbicara dengan orang lain, tetapi berbicara dengan sepotong sampah? Li Qingyang menangkupkan tangannya dan berkata dengan malu, sebelumnya di hutan belantara, karena aku terburu-buru untuk pulang, aku pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Aku benar-benar kasar, maafkan aku, pemimpin sekte. Para pembudidaya sekte tercengang lagi. Nada suara jenius nomor satu kota Qingyang jelas meminta maaf kepada orang itu. Bahkan Lu Qianqian, yang berada di sampingnya, tampak terkejut. Sulit membayangkan bahwa jenius paling luar biasa dari sebuah kota akan meminta maaf kepada pemimpin sekte, terutama dalam situasi seperti ini. Apakah otaknya rusak? Lihat-lihat, niat baik selalu dihargai. Jun Changqiao tersenyum cerah. Iritasi sebelumnya menghilang seperti asap di udara tipis. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Li, itu hanya masalah kecil. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Lu Qianqian, dia ingat dengan jelas bahwa barusan, pemimpin sekte bergumam pelan, seorang pria dengan spirit root tingkat tinggi tetapi tidak memiliki karakter moral. Hanya dengan melihatnya membuatku tidak bahagia. Li Qingyang tersenyum dan berkata, bisakah Anda menjelaskan klan tulang besi kepada saya? Apa? Mata para seniman bela diri dari berbagai sekte hampir keluar dari rongganya. Jenius nomor satu kota Qingyang sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang Ironbone. Mungkinkah dia punya rencana untuk bergabung? Pada saat ini, wajah murid Tigers Hall School sangat jelek. Lagi pula, dia sengaja memasang taruhan untuk mengejek Jun Changqiao. Apa yang mereka pertaruhkan? Perekrutan 100 sekte perjudian dimulai, dan tidak ada yang berkonsultasi dengan tulang besi. Bagaimana dengan sekarang? Tidak hanya seseorang datang untuk berkonsultasi, itu bahkan jenius nomor satu dari Green Sun City, Li Qingyang. Wajahnya telah ditampar begitu keras sehingga terdengar seperti tamparan keras. Ding, pencarian sampingan dipicu. Sama seperti semua orang terkejut, Jun Changqiao mendengar perintah sistem di telinganya. Dia buru-buru membuka panel sistem sekte dan melihat pencarian sampingan, jelaskan sejarah kejayaan klan tulang besi dan bujuk jenius nomor satu Green Sun City untuk bergabung. Jun Changqiao masih bisa menerima tugas membujuk Li Qingyang, tapi apa yang menjelaskan sejarah kejayaan klan tulang besi? Sebuah sekte yang belum didirikan selama bertahun-tahun. Sebuah sekte terpencil dengan hanya satu murid. Sejarah mulia apa yang dimilikinya? Atau apakah pemimpin sekte Wang tertangkap sedang mengunjungi rumah bordil, lalu gagal melarikan diri dan dipenggal? Apakah itu sejarah paling mulia dari seluruh sekte?
Quest sampingan ini sama sekali tidak dapat diandalkan. Meskipun hati Jun Changqiao hancur, untuk menyelesaikan pencarian dan mendapatkan poin kontribusi, otaknya mulai bekerja dengan gila. Meskipun klan tulang besi tidak memiliki sejarah yang gemilang, dia bisa menebusnya. Setelah memeras otaknya, Jun Changqiao berkata, Tuan Muda Li, di mata dunia, klan tulang besi saya tidak lebih dari sekte terpencil. Semua orang dengan dingin mendengus. Karena orang ini mengenal dirinya sendiri, mengapa dia tanpa malu-malu berpartisipasi dalam perekrutan 100 sekte perjudian. Namun, wajah Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius. Faktanya, klan tulang besi saya pernah menjadi sekte kuno dengan sejarah panjang dan warisan yang dalam. Sekte kuno, uhaha, jangan bercanda, ini jelas sebuah sekte yang didirikan dengan santai, namun dia berhasil menghubungkannya dengan zaman kuno. Otak orang ini pasti bermasalah. Seniman bela diri dari berbagai sekte tertawa tanpa ampun. Lu Qian, yang berdiri di belakangnya, memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Untuk dapat menghubungkan klan tulang besi dengan sekte kuno, seberapa tebal wajah pemimpin sekte itu, seberapa besar keberanian yang dia miliki untuk melakukannya. Li Qingyang bertanya dengan penuh minat, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang itu? Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Apakah ada yang salah dengan jenius nomor 1 Green Sun City sehingga dia akan mendengarkan omong kosong orang ini? Itu benar, itu benar. Orang normal mana yang akan menolak sekte kelas 5 dan berkonsultasi dengan sekte terpencil? Tuan Muda Li, Jun Changqiao berkata, pernahkah Anda mendengar tentang Laut Timur? Li Qingyang mengangguk dan berkata, aku pernah mendengarnya. Di sebelah timur benua bintang jatuh adalah lautan luas yang dipenuhi dengan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah area yang sangat berbahaya. Jun Changqiao berkata, di ujung Laut Timur, ada sebuah negara bernama Aolai. Apakah Tuan Muda Li pernah mendengarnya? Aoi, Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya pernah mendengar tentang Laut Timur dari buku-buku. Saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak tahu tentang keberadaan suatu negara. Bukan hanya dia tidak tahu, bahkan tetua sekte Gunung Hijau yang hadir belum pernah mendengar tentang Aolai. Jun Changqiao berkata, ada 2 gunung suci di Aolai. Salah satunya adalah Gunung Huaguo, dan yang lainnya adalah Gunung Tulang Besi. Klan Tulang Besi kami berasal dari Gunung Tulang Besi. Pemimpin sekte pertama disebut Sun Wukong, dan gelar celestialnya adalah sage hebat setara dengan surga. Orang ini membawa Journey to the West. Meskipun itu perbandingan yang canggung, para seniman bela diri dari benua bintang jatuh belum pernah mendengarnya, jadi mereka tercengang oleh kata-katanya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Laut Timur benar-benar memiliki Aolai dan Gunung Tulang Besi. Sekelompok omong kosong. Pada saat ini, penatua sekte Gunung Hijau berjalan mendekat dan berkata, Laut Timur sangat berbahaya. Bahkan seseorang sekuat Wu Huang tidak berani masuk. Catatan yang ada tidak pernah menyebut Aolai, apalagi tulang besi. Gunung. Itu benar, itu benar. Saya sudah membaca banyak buku sejak saya masih muda, dan saya akrab dengan astronomi dan geografi. Saya belum pernah mendengar tentang Aolai dan Gunung Tulang Besi di Laut Timur. Orang ini jelas mengarang cerita. Sialan, apakah menurutmu kami anak-anak berusia 3 tahun? Semua orang merasa bahwa kecerdasan mereka telah dihina, dan mereka sangat marah. Pria tua, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang benua bintang jatuh. Petik 2, petik 2. Mulut semua orang berkedut. Seorang pemula di alam pembukaan meridian sebenarnya mengatakan bahwa penatua sekte Gunung Hijau tidak tahu apa-apa. Bagus, bagus. Petik 2. Tetua sekte Gunung Hijau menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, orang tua ini tidak tahu apa-apa. Saya ingin bertanya kepada pemimpin sekte Jun, siapa Sun Wukong yang sedang Anda bicarakan ini, dan siapa tuannya? Membuat cerita, kemudian saya akan meminta lebih banyak, dan Anda akan memberikan diri Anda sendiri. Menyerahkan dirinya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Jun Changqiao belum membaca Journey to the West yang asli, dia telah menonton serial TV berkali-kali. Dia benar-benar bisa membaca cerita. Dia bahkan tidak memikirkannya, berkata, saya adalah pemimpin pertama tulang besi. Saya menyerap esensi surga, bumi, matahari, dan bulan. Setelah bertahun-tahun memelihara, saya keluar dari batu surgawi. Master adalah Grandmaster Body dari Lingtai Fangchun Mountain. Tetua sekte Gunung Chang memarahi dengan marah, manusia terbuat dari daging dan darah. Bagaimana mereka bisa keluar dari batu? Jangan bicara omong kosong dan menyesatkan orang. Pria tua, Jun Changqiao berkata dengan jijik, kamu tidak tahu apa-apa tentang evolusi ribuan makhluk. Kamu, penatua sekte Gunung Chang sangat marah sehingga wajahnya memerah. Jun Changqiao berkata dengan ringan, saya telah menjawab semua pertanyaan Anda. Jika Anda tidak puas atau ingin mendengar lebih banyak,
Anda dapat terus bertanya. Penatua dari Sekte Gunung Chang tidak bisa membiarkannya berbaring. Dia ingin terus bertanya, tetapi Li Qingyang berkata lebih dulu, aku tidak menyangka Sekte Tulang Besi memiliki sejarah yang begitu panjang. Semua orang hampir jatuh. Keturunan langsung keluarga Li itu tidak akan percaya, kan? Tetapi, Li Qingyang berhenti sejenak dan berkata, apa yang Anda katakan hanyalah Sekte Tulang Besi yang dulu mulia. Apa keuntungan yang mereka miliki sekarang? Keuntungan apa yang mereka miliki? Benar, benar, benar. Bahkan jika dia tidak berbohong, bahkan jika Ironbone memiliki fondasi yang kuat, itu hanya sekte kelas 9 sekarang. Mendesah, Jun Changxiao menghela nafas dan berkata, tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat sebuah sekte, akan ada hari ketika itu layu. Klan tulang besi kami tidak cukup beruntung untuk melarikan diri, dan di akhir, kami menolak keadaan kami saat ini. Tidak jatuh, sekte tulang besimu tidak kuat sama sekali, oke. Tuan Muda Li. Jun Changqiao melihat ke atas dan berkata dengan penuh arti, tapi sekte kami adalah sekte kuno. Bahkan jika kami jatuh dari altar, kami masih memiliki fondasi. Misalnya, ramuan yang Anda ambil sebelumnya adalah bukti terbaik. Eliksir, semua orang tercengang. Li Qingyang terdiam. Pada saat itu, dia terluka parah dan sepertinya tidak sadarkan diri, tetapi pada kenyataannya, dia sadar. Samar-samar dia ingat bahwa dia telah makan pil dan kemudian luka-lukanya sembuh. Ketika Jun Changqiao mengarang cerita sebelumnya, dia hanya memperlakukannya sebagai sebuah cerita. Namun, ketika dia menyebutkan bahwa dia mendapat manfaat dari pil obat, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin klan tulang besi tidak sesederhana kelihatannya. Jun Changqiao berkata, saya ingin menghidupkan kembali kejayaan sekte ini, dan saya membutuhkan bantuan seorang jenius seperti Anda. Xiao Chen melihat para pembudidaya dari berbagai sekte yang mencoba mengikat Li Qingyang sebelumnya. Kemudian, dia berkata, saya akan merasa sulit untuk memenuhi persyaratan yang mereka berikan kepada Anda. Namun, jika Anda ingin menjadi kaisar bela diri, bergabunglah dengan sekte benar tulang besi. Menjadi kaisar bela diri, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Kaisar bela diri, mereka adalah pembudidaya terkuat di benua Starfall, dewa yang dipuja semua orang. Jun Changqiao, yang hanya berada di tingkat kelima dari alam pembukaan meridian, berani membiarkan seseorang mencapai alam seperti itu. Kemampuan membualnya tidak biasa. Baik, Li Qingyang berkata dengan lugas, aku akan bergabung dengan klan tulang besi. Beberapa kata sederhana bergema di udara di atas lapangan latihan seni bela diri. Wajah semua seniman bela diri membeku, seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung batu kayu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima 5 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 19.100. Mendengarkan suara itu, Jun Changqiao sedikit tercengang. Dia berpikir pada dirinya sendiri, itu dilakukan begitu saja. Jenius nomor 1 kota Qingyang dibodohi begitu saja. Petik 2. Kian, setelah tertegun sejenak, pemimpin sekte besar Jun berkata dengan suara yang jelas, bawakan aku formulir masuk. Lu Kian meletakkan formulir di atas meja. Jun Changqiao duduk dengan elegan dan berkata, nama. Li Qingyang, jenis kelamin, pria, usia 16 tahun, bakat, akar roh bermutu tinggi. Dunia, tingkat ke-10 dari alam pembukaan meridian. Jun Changqiao hampir jatuh dari kursinya. Dia, pemimpin sekte besar, hanya berada di tingkat kelima dari alam pembukaan meridian. Murid keduanya benar-benar telah mencapai tingkat ke-10 dari alam pembukaan meridian. Layak menjadi jenius nomor 1 di kota Qingyang. Jun Changqiao mengeluarkan segel pemimpin sekte dari cincin interspatialnya, menghembuskan napas, dan mencapnya pada formulir entry. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid sekolah tulang besi. Murid adalah Li Qingyang. Li Qingyang menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, salam, pemimpin sekte. Ding, anggota sekte, 3.100. Ding, poin kontribusi sekte, 10.000. Melihat anggota dan poin kontribusi meningkat, Jun Changqiao tiba-tiba merasa bahwa suara notifikasi sistem sangat indah. Tidak ada yang mengira bahwa Li Qingyang, yang telah menolak sekte kelas 5, akan memilih untuk bergabung dengan sekolah tulang besi, apalagi menyelesaikan prosedur masuk dengan begitu cepat. Diaken dari sekolah pedang panjang duduk di tanah dan berkata dengan bodoh, mustahil, tidak mungkin, ini pasti mimpi. Sekolah tulang besi yang selalu dia hina dan hina telah merekrut jenius nomor 1 kota Qingyang. Kenyataannya terlalu kejam untuk dia terima. Murid-murid dari Tigers Hall School juga tercengang. Tepatnya, ketika Li Qingyang bergabung dengan sekolah tulang besi, semua orang di bidang latihan seni bela diri tercengang. Mereka semua merasa bahwa mereka sedang bermimpi, mimpi yang konyol. Tuan Muda Li, tetua dari sekte Changsan berkata dengan suara yang dalam,
kamu memiliki akar spiritual tingkat tinggi, masa depanmu tidak terbatas. Bergabung dengan sekolah tulang besi yang tidak memiliki peringkat menghancurkan masa depanmu sendiri. Pria tua, Jun Changqiao berkata dengan wajah dingin, meskipun sekolah tulang besi saya tidak diberi peringkat, itu hanya sementara. Hari ini, saya akan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun, kami pasti akan melampaui sekte Changsan Anda. Suaranya nyaring dan kuat, ini serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena sebagai pemimpin sekte, dia benci ketika orang memandang rendah dan menertawakan sektenya sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat, dia harus menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajah mereka. Melampaui sekte Changsanku. Penatua sekte Changsan mencibir, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuat sekte lebih kuat hanya dengan mulutmu?" Dengan mulutnya, itu pasti tidak mungkin. Jun Changqiao berani begitu percaya diri karena dia memiliki sistem, poin kontribusi, dan tokoh sekte. Anda seniman bela diri benua bintang jatuh mengandalkan waktu dan energi spiritual untuk berkultivasi. Saya akan menggunakan poin kontribusi dan harta untuk melampaui Anda selangkah demi selangkah. Pria tua, Jun Changqiao berkata, tunggu hari ketika sekolah tulang besiku menjadi terkenal dan mengguncang benua. Penatua sekte Changsan mendengus, bagus, aku akan menunggu hari ketika sekolah tulang besi menjadi terkenal. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Jenius terbaik diambil, tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi dia memerintahkan para murid untuk pergi dan bersiap untuk kembali ke sekte Changsan. Elder Ma. Namun, saat dia hendak pergi, seorang pria parubaya mengenakan jubah brokat dengan cepat datang ke lapangan latihan dan berkata, tolong tunggu. Itu kepala keluarga Li. Semua orang mengakui bahwa dia adalah kepala keluarga Li, ayah Li Qingyang. Kepala keluarga Li dengan cepat datang dengan beberapa pelayan dan dengan sopan berkata, Elder Ma, putra saya Qingyang masih muda dan tidak tahu apa-apa. Saya menerima undangan tulus Anda atas namanya. Kepala keluarga Li. Tetua sekte Changsan berkata dengan sedih, putramu telah bergabung dengan sekte lain. Apa? Kepala keluarga Li tercengang. Dia memandang Li Qingyang di kejauhan dan berkata dengan wajah serius, Brat, mengapa kamu tidak menunggu ayahmu datang dan membuat keputusan sendiri? Suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia melihat spanduk sekte pantang tulang besi tergantung di atas kepala putranya dari sudut matanya. Dalam sekejap, tuan dari keluarga Li merasakan perasaan tidak menyenangkan yang kuat muncul di hatinya. Azure Sun, sekte mana yang kamu ikuti? Li Qingyang dengan tenang menjawab, sekolah tulang besi.